Diduga selang BBM bocor, angkot yang tengah melaju terbakar di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Dua penumpang dan supir berhasil menyelamatkan diri. Kobaran api dengan cepat melahap angkot di Jalan Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan di bawah stasiun MRT Sabtu sore. Diduga api dipicu dari kebocoran selang BBM yang tersulut api dari kelistrikan mobil. Dua penumpang dan supir angkot berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dengan cepat dipadamkan petugas damkar yang tiba di lokasi. Pemirsa, ledakan dahsyat dan kebakaran terjadi di gudang amunisi milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Ledakan keras terdengar beruntun lebih dari 1 jam akibat gesekan sekitar 160.000 amunisi kadaluarsa. Suara ledakan keras bertubi-tubi terjadi di gudang amunisi milik Kodam Jaya TNI AD di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam sekitar pukul 18.30. Kerasnya ledakan terdengar hingga radius 5 km. Juga terlihat kobaran api dan asap pekat. Puluhan ambulans dan mobil pemadam kebakaran lalu lalang menuju lokasi kejadian. Hingga 1 jam lebih, ledakan beruntun terus terjadi, membuat ratusan warga yang tinggal di perumahan kota wisata dekat lokasi gudang memilih keluar dari rumah dan menjauh. Tahu-tahu ada ledakan kenceng aja, sampai hordeng di rumah, bus gitu, kayak kena angin gitu. Nah, ini masih meledak-meledak? Ya, ini masih meledak terus dari tadi. Selain memicu kepanikan warga sekitar lokasi gudang, kerasnya ledakan terdengar hingga Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi. Warga berkumpul di jalan dan sebagian memilih mengungsi serta memindahkan kendaraan, khawatir kondisi makin memburuk. Mengungsi, karena takut ketimpa, takut ada yang meledaknya keluar gitu kan. Jadi ya udah saya suruh ke rumah depan, ke rumah saya. Dari keterangan pihak TNI AD, ledakan gudang amunisi berasal dari reaksi kimia dari gesekan amunisi kadaluarsa di gudang 6. Total ada sekitar 160.000 amunisi tersimpan di gudang tersebut yang merupakan pengembalian dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dan gudang amunisi nomor 6 itu berisi munisi-munisi yang sudah kadaluarsa dan pengembalian dari berbagai satuan yang dilayani oleh Kodam Jaya di seluruh wilayah Jakarta ini, dan berkisar sekitar ada 160.000 jenis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca ledakan, warga di radius 3 km dari lokasi gudang menemukan beberapa serpihan amunisi. Sejumlah rumah warga juga retak terdampak kerasnya ledakan. Namun hingga pagi ini belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ledakan gudang amunisi TNI AD mengakibatkan puluhan rumah warga di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi retak, terutama rumah-rumah warga yang terbuat dari batako. Warga berharap ada bantuan untuk memperbaiki kerusakan akibat ledakan. Kamar apa di depan? Iya, di kamar, di depan, rusak pada malah letak gitu. Oh, retak? Iya, karena kencengnya ledakan itu? Ledakan itu. Warga pada keluar apa, Bu? Keluar semua hamburan, lihat api pada hamburan, pada merah semua. Pas nyala itu ya? Iya. Dari sini kelihatan? Kelihatan ditengok di rumah di sini. Hingga pagi ini, ratusan warga masih mengungsi ke kantor Kepala Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, akibat trauma. Para pengungsi rata-rata berasal dari Kampung Parung Pinang yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Warga menunggu situasi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut telah menerjunkan tim untuk mendata jumlah kerugian akibat ledakan dan kebakaran gudang amunisi. TNI AD juga akan melakukan evaluasi penanganan penyimpanan amunisi kadaluarsa untuk mencegah kejadian serupa. Data akan disisir oleh aparat teritorial, sekarang sudah bekerja. Nanti apabila ada
kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti ya. Dari PJ Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Ya tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi ya, Kita akan lebih apabila munisi sudah terkumpul sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal. Pemirsa, sekitar 400 warga yang tinggal di permukiman terdekat dari lokasi ledakan gudang amunisi TNI memilih mengungsi dari atau sejak semalam. Lalu bagaimana kondisinya pagi ini? Sudah ada Galuh Pandu dari lokasi pengungsian. Galuh, masih ada berapa warga yang bertahan di pengungsian dan bagaimana kondisi rumah mereka? Zila dan pemirsa, masih ada sekitar 86 warga yang ada di pengungsian di kediaman Lurah Ciangsana yang ada di sini, dan dari sekitar 135 kakak yang terdampak akibat peristiwa tersebut, sebagian memilih untuk mengungsi di rumah saudara dan juga kerabatnya. Sejauh ini kondisi dari para pengungsi baik, kebutuhan mereka dari sandang, pangan dan juga kebutuhan lainnya baik, namun cukup minim di perlengkapan anak dan juga perlengkapan bayi. Saat ini warga masih belum bisa kembali ke rumahnya dan masih belum diketahui dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan karena situasi belum kondusif. Saat ini masih ada penyisiran oleh pihak TNI untuk mencari serpihan amunisi yang ada di sekitaran rumah warga. Namun warga sudah dapat melihat kondisi rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan diketahui bahwa rumah-rumah warga sekitar puluhan rumah mengalami kerusakan baik dari atap yang jebol, kemudian pintu yang rusak, kaca yang pecah dan lain sebagainya. Namun tidak ada rumah yang roboh secara keseluruhan. Dan sampai sejauh ini pihak dari Kepala Desa juga terus memberikan asupan-asupan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi karena mereka masih belum dapat kembali ke kediamannya. Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana stasiun Pasar Senen sejak pagi hingga siang ini mulai dipadati pemudik yang berangkat mudik lebih awal. Dan mulai hari ini PT KAI mulai membuka layanan angkutan lebaran. Berikut selengkapnya laporan Wenda Nura dari stasiun Pasar Senen. Ya pemirsa, dapat kami laporkan situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini sudah dipadati oleh ribuan calon penumpang. Dan terpantau sejak tadi pagi, ini calon penumpang terus berdatangan memadati stasiun Pasar Senen. Karena pada hari ini dari PT KAI sendiri telah menetapkan sebagai hari pertama angkutan lebaran. Dan dari PT KAI ini telah menyiapkan sebanyak 77 perjalanan per harinya. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api, disarankan untuk membeli tiket untuk perjalanan di tanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April 2024. Karena di tanggal tersebut itu masih tersedia kursi kosong kurang lebih sebanyak 40%. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga di Jakarta dan Bandung mulai berburu baju lebaran. Warga rela berdesakan demi bisa mendapat baju baru lebaran yang dilakukan sejak pagi hingga siang ini. Omset penjual pun meningkat 2 kali lipat. Ribuan warga sejak Minggu pagi memadati pasar tradisional Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pembeli rela berdesakan menyerbu sejumlah kios demi bisa mendapatkan baju busana muslim pria dan wanita untuk lebaran. Murah ya, di perbandingannya jauh banget dah. Udah sering di sini, udah sering banget ini. Ribuan warga sejak pagi juga memadati pusat perbelanjaan Pasar Baru Trade Center Bandung. Warga pun rela berdesakan demi bisa memburu baju lebaran. Meski lebaran masih 10 hari lagi, namun Pasar Baru telah mengalami lonjakan pengunjung dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja berbelanja sejak awal menghindari makin padatnya warga berbelanja. Kan biasanya kalau udah mau dekat menjelang hari raya, macet banget kan buat yang mudik-mudik. Jadi sekalian mumpung masih ada waktu, banyak kita berburu di 2 minggu terakhir. Ini sempat berburu apa aja kan di sini kan? Barusan berburu baju buat anak juga, buat suami, biar kita seringgitan. Sementara para pedagang mengaku dari kepadatan pengunjung ini, omsetnya pun meningkat 2 kali lipat.
Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan jemaat dengan hikmat mengikuti ibadah Minggu Paskah di Gereja Katedral pagi tadi. Ibadah digelar dengan penjagaan ketat aparat gabungan. Sejak pagi, jemaat berdatangan mengikuti ibadah Minggu Paskah di Gereja Katedral. Ibadah berlangsung hikmat dibagi dalam beberapa sesi. Sebanyak 2.700 kursi disiapkan untuk tiap sesinya. Meski jumlah jemaat yang datang cukup banyak, arus lalu lintas di sekitar gereja terpantau lancar. Petugas melakukan pengamanan di sejumlah titik. Pemirsa, MNC Peduli kembali menebar kepedulian terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan. Kali ini MNC Peduli memberikan bantuan berupa perlengkapan bayi kepada warga di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Sungguh kasihan nasib yang dialami bayi Naura. Di usianya yang baru 1 bulan ini, dirinya harus ditinggal sang ayah akibat kecelakaan lalu lintas saat mencari nafkah sebagai ojek online. Kini, Naura dirawat oleh kerabatnya karena sang ibu harus pergi merantau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Naura, MNC Peduli mengirimkan bantuan berupa perlengkapan bayi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Ya, alhamdulillah sih merasa kebantu. Belum, baru minyak telon, paling gitu-gitu doang sih. Iya, kalau baju tadi minta sama tetangga. Seneng banget sih dengan bantuan kayak gini. Bantuan perlengkapan bayi juga diberikan kepada bayi Aska yang baru berusia 2 bulan. Bantuan diserahkan langsung kepada ibunya bernama Anggi di rumahnya di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Senang, terus ya sangat kebantu banget karena kan dikasih perlengkapan bayi gitu, belum terlalu lengkap juga kan perlengkapan sebelum MNC datang, terus pas sudah datang lengkap. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli akan terus memberikan kontribusinya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Seto Pratomo, iNews melaporkan.